Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKI Jakarta, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu jauh, tapi sebenarnya tamu ini adalah ahli keluarga IKI Jakarta. Beliau adalah salah satu pendiri dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Alhamdulillah, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Dan ini adalah beliau, kita bersama putra terbaik beliau dan juga terbaik Indonesia, karena sekarang beliau ada di negara luar, mengajar di sana, di Australia. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nadir Shah Hussein, MP, PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kami senang sekali Prof. Nadir Shah bisa datang kembali, karena sebenarnya teman-teman semua, beliau ini adalah pengajar. Tapi pengajar yang paruh waktu, karena sangat susah mencari waktu beliau. Nah, pada kesempatan saat ini saya ingin bertanya, kita banyak diskusi dengan beliau. Tadi saya katakan beliau sudah banyak pengalaman mengajar, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Begini Prof. Nadir, kan salah satu visi dari IKI Jakarta itu adalah kita ingin menjadi pusat studi dan riset Al-Quran terbaik dan terdepan di dunia. Nah, pengalaman Prof. Nadir juga sebagai pernah ya menjadi mahasiswa di bidang keilmuan keislaman dan sekarang menjadi pengajar, bahkan pengajar dunia, itu seberapa jauh Prof. Nadir bisa melihat bahwa potensi keilmuan keislaman itu kita juga para ilmuwannya bisa go abroad, bisa go internasional. Seperti apa itu Prof? Ya, jadi terima kasih Bu Rena. Ini saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta. Saya dulu pernah menjadi asisten direktur pasca sarjana. Waktu itu direkturnya Ibu Profesor Huzaimah. Sebelum beliau jadi rektor. Terus kemudian juga sekarang saya wakil ketua Dewan Pengasuh Pesantren Tahasus IIKI. Ya. Jadi pulang kampung ceritanya ke IIKI ini. Saya memang dari Melbourne, dari Australia. Ada acara di tanah air menyempatkan ke IIKI. Biasa juga memang begitu. Kalau datang saya juga selalu berusaha menyempatkan ke sini. Nah, saya senang sekali ini ya. Ini IIKI sedang bulan Januari 2024 sudah mulai penerimaan mahasiswa baru. Betul, Prof. Ya. Dan tadi ditanyakan di sini masalah visi misi IIKI di sini ya, kan menjadi pusat studi dan riset Al-Quran terbaik dan terdepan di dunia. Pertanyaannya mungkinkah? Ya, seperti apa potensi kita para ilmuwan Muslim, scholar Muslim? Ya, gitu. Seperti itu. Yang kedua, selain mungkinkah, yang kedua, apakah memang visi misi ini tepatkah? Oke, baik. Gitu ya. Nah, saya merasa pertanyaan pertama, mungkinkah? Sangat mungkin. Oke. Ya, Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta ini ketika didirikan pertama kali tahun 1977 itu merupakan universitas perempuan pertama di dunia. Ya. Di dunia ya? Di dunia. Nah, jadi bukan main-main gitu. Ketika pendiri IIKI, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML, Allah yarham, punya misi untuk mendirikan IIKI ini. Dari awal misinya sudah mendunia. Oke. Jadi kalau sekarang ini baru banyak kampus yang ingin menjadi world class university. IIKI sudah sejak awal pendiriannya diniatkan memang untuk mengisi kekosongan di dunia pendidikan Islam khusus tentang perempuan. Ya, karena memang itu ada kekhususan IIKI untuk perempuan. Jadi kalau ditanya mungkin, ya sangat mungkin karena memang dari awal niatnya sudah seperti itu, gitu ya. Nah, terus tepatkah visi seperti ini? Saya kira timingnya ya dari segi waktu ini luar biasa, bahwa semakin banyak orang hendak mengkaji Al-Quran di dunia. Para mahasiswi saya di Monash University, di mana saya mengajar hukum Islam, mereka banyak yang khatam Al-Quran. Mereka boleh ya tentu membaca terjemah bahasa Inggris ya. Dan yang menarik adalah ketika saya tanya apa kesannya mereka membaca Al-Quran dengan sistematika yang berbeda dengan buku-buku modern Al-Quran itu. Gitu ya. Saya suka bilang bahwa kalau Al-Quran itu kalau kita buku-buku modern itu kan kesimpulannya di belakang. Kalau Al-Quran itu kan kesimpulannya di Al-Fatihah. Kesimpulannya ada di depan gitu kan. Nah, itu saja sudah sistematikanya sudah berbeda. Tapi ternyata para mahasiswa saya bule itu sangat tertarik, bahkan ada yang beberapa mengatakan betapa luar biasanya membaca Al-Quran
dan dia mengatakan andaikan umat Islam di dunia ini juga meneliti, mengkaji Al-Quran, kita tidak akan punya problem kemiskinan, kita tidak akan punya problem kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan di luar, kekerasan negara, antar negara, peperangan. Kita juga tidak akan punya masalah dengan diskriminasi, ketidakadilan, penindasan, dan seterusnya. Gitu. Jadi dunia merindukan ada kajian-kajian di tingkat dunia yang secara akademik bisa diterima, secara literatur keislaman punya sandaran yang kuat. Ya, untuk bicara bahwa ini loh visi misi Al-Quran. Ya. Ketika saya jelaskan gitu Bu Rena bahwa ayat pertama yang turun untuk Nabi Muhammad itu plus perintah pertama sekaligus itu Iqra. Membaca, jadi bukan perintah untuk sholat, perintah untuk haji, atau perintah untuk menikah, gitu ya. Tapi justru perintah untuk membaca. Ini visi Nabi Muhammad untuk menciptakan masyarakat yang cerdas. Nah, jadi tinggal gimana nih kita mewujudkannya. Nah, IIKI sudah mencoba mewujudkan dengan mendirikan institut lembaga untuk mengkaji Al-Quran. Ya, jadi saya kira mungkin dilaksanakan dan bahkan sangat tepat visinya seperti ini. Baik, Prof. Jadi betul teman-teman, tadi beliau sampaikan bahwasanya di IKI kita punya beberapa program studi, ya ini salah satunya adalah ekonomi syariah, kemudian usuli dan dakwah, kemudian tarbiyah, dan tadi benar Prof, di S1 kami hanya perempuan. Nah, bicara tadi dengan perempuan Prof, bisakah Prof sedikit juga memberikan side gambaran seperti apa peran yang dibutuhkan oleh dunia terkait dengan ilmuwan muslim perempuannya? Jadi karena di sini kita IKI akan berfokus di level sarjana teman-teman semua ya, kita hanya menerima mahasiswi perempuan Prof. Nah artinya seperti apa Prof bisa memandang bahwa betapa pentingnya dunia itu harus memiliki ilmuwan muslim dan itu perempuan. Nah seperti apa Prof? Jadi ada kesan di Barat itu bahwa karena teks-teks keagamaan yang dipahami oleh orang-orang Barat, tentu dalam tradisi non-Islam, bahwa orang itu bisa maju kalau meninggalkan keagamaan. Syariatnya, agamanya, baik. Nah, termasuk gitu, perempuan itu punya hak-hak menjadi feminis lah istilahnya, atau apa gitu ya. Itu dengan cara dilihat menjadi modern kah, berpikiran progresif kah, tidak terbelenggu tradisi kah, itu dengan cara meninggalkan agama. Gitu. Sementara ada satu feminis di salah satu kampus di Australia yang ketemu saya dan dia terkejut ketika membaca biografi dari para ilmuwan muslim perempuan. Dan dia katakan ternyata muslim perempuan, muslimah di dalam Islam itu maju justru dengan membawa spirit agama. Oh, luar biasa. Gitu. Nah, saya kira disinilah para mahasiswi IIKI harus berbangga. Bukan hanya berada di kampus yang tepat, didirikan oleh orang yang tepat, dan juga kemudian dengan visi misi yang tepat tadi, ya. Tetapi dunia sedang membutuhkan peranan dari para ilmuwan muslim perempuan. Nah, kalau bukan orang IIKI siapa lagi? Saya kira. Nah, hambatan tentu ada. Kalau kita bicara di level dunia, hambatan pertama adalah soal bahasa. Baik. Ya, jadi memang ke depan mahasiswi IIKI memang mutlak menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris minimal dua bahasa itu. Ya. Baik. Nah, dan kita sekarang sudah punya lab bahasa di IIKI, ada fasilitas menunjang, apalagi gitu ya. Kalau nggak maju, ya saya bingung gitu. Apalagi yang mau ditunggu-tunggu gitu. Pengajarnya sudah orang tepat, gitu kan? Orang dunia ya. Nah, gitu. Apalagi gitu. Nah, sekarang tinggal memanfaatkannya, dan mengubah mindset dan orientasi. Itu juga hambatan kita. Bahasa itu kita bisa pelajari. Baik. Tapi kadangkala mengubah mindset orientasi kita, tidak jago kandang. Nah, itu yang repot. Gitu. Bukan berarti kemudian itu kalau melalang buana itu tidak berkeluarga, tetap saja silakan gitu. Pilihan-pilihan hidup seperti itu. Jadi perempuan tetap bisa menjalankan perannya. Oh iya, jadi silakan, betul. Silakan. Selama menemukan pasangan yang tepat dan cocok dan membolehkan untuk keluar kan gitu kan. Nah, itu problemnya gitu kan. Problemnya gitu. Nah, saya kira para mahasiswi dan alumni IIKI yang mau
berkiprah di level daerah silakan, berkiprah di level nasional silakan, tapi jangan lupa sesuai dengan visi dan misi dari pendiri, ya harus ada yang berkiprah di level internasional, level dunia, gitu. Ya, baik. Jadi tadi Prof Nadir menyampaikan bahwa kita perempuan dengan insya Allah nanti kalau teman-teman atau yang sekarang sedang berkuliah di IKI Jakarta, kami kampus IKI sangat berkomitmen. Kemudian kita sudah menyediakan fasilitas Prof seperti sekarang kita lagi tag nih teman-teman semua, kita lagi tag di tidak di luar tapi di studio dalam kampus. Jadi untuk mereka Prof yang anak kita punya fakultas dakwah, jadi mereka sudah terbiasa dengan suasana studio dan diberikan bekal untuk bagaimana nanti pentingnya juga mereka bisa berdakwah di dunia digital. Nah, itu juga penting. Kalau saya boleh nyamber dari boleh kan. Sekarang itu dunia digital dakwah juga kan. Yang ada itu sekarang 20% itu isi, 80% kemasan. Oh, packingnya. Iya. Dan itu menurut saya jadi persoalan. Jadi bagaimana tampilan-tampilan dakwah di medsos itu lebih mementingkan kemasan, sementara isinya cuma 20%. Nah, tantangannya sekarang karena mahasiswi IKI punya materi yang luar biasa berlimpah, kontennya sudah menguasai, ya. Nah, tinggal diisi dengan kemasan. Kalau bisa dibalik, gitu ya. 80% itu isinya, kemasannya yang cuma 20%. Jadi IKI harus tampil beda dengan karakter IKI, tetap kemudian mengikuti perkembangan dunia medsos, dunia digital, tapi soal konten, soal kualitas isi, IKI tidak pernah kompromi. IKI harus menjaga kualitas konten-kontennya. Nah, kalau enggak, apa bedanya dengan yang lain kan begitu. Nah, jadi ada ciri Al-Qur'annya di sana. Itu betul Prof, karena memang di kampus kami juga dengan berbagai ragam keilmuan, mulai dari syariahnya, kemudian juga kita punya usul dan dakwah, kemudian kita juga punya tarbiyah, di pasca juga kita sampai ke level S3, itu Quran tidak boleh lepas Prof dari keilmuan kami. Jadi yang dikembangkan di sini harus berbasis Al-Qur'an. Seperti itu. Dan ayat Quran itu mau pendek, surat Al-Quran mau panjang atau pendek, kualitasnya tetap terjaga. Kan begitu. Ya, makanya kan Imam Syafi'i mengatakan kalau surat Wal Asri itu kan, hanya itu yang turun saja, nah itu sudah cukup. Kenapa? Karena kandungannya itu luar biasa. Gitu kan. Misalnya, begitu juga membaca Qul Huwallahu Ahad, itu sudah sepertiga Al-Quran. Ya, orang bilang kandungannya, nilainya, value seperti itu. Jadi konten-konten boleh pendek, ya, tapi kualitas tetap terjaga. Mau kontennya sependek Al-Ikhlas, Al-Kautsar, ya, tidak perlu sepanjang Al-Baqarah, ya, betul. Tapi kualitasnya tetap terjaga. Nah, itu saya kira tantangan, dan saya menyambut baik IKI punya studio yang luar biasa ini. Saya merasa nyaman di studio ini, ya. Dan ini salah satu ciri bahwa IKI siap untuk memproduksi berbagai konten-konten tentang Al-Quran di medsos. Iya, baik. Oke, teman-teman, terima kasih Prof Nadir Sangset. Sama-sama. Dan saya sangat senang sekali, dan juga teman-teman di sana juga sangat berbahagia pastinya, karena tadi beliau menyampaikan bahwa dengan kita berkuliah di IKI, dengan konsistensi IKI mengajarkan ragam keilmuan tapi tidak lepas dari Al-Quran dan hadisnya, maka ini memastikan bahwa kita sudah berada di tempat yang tepat. Insya Allah dengan segala fasilitas yang sudah disediakan oleh IKI Jakarta, teman-teman tetap bisa menggali keilmuan keislaman, tadi tidak lepas dari Al-Qurannya, dan pasti kita akan bisa menguasai dunia. Terima kasih Prof Nadir Hussein, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi. Biasanya beliau akan datang di bulan Ramadan. Jadi insya Allah ahlan wa sahlan ya Prof ya. Insya Allah nanti sehat selalu, dan kami tunggu kembali. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.